kita selalu kalau perhatiin kita punya campaign, kita selalu selalu show bahwa art itu is not for the elite. Art is for everyone. Ya. Gitu. Makanya kita punya lagu-lagunya semuanya agak yang band-band indie gitu ya, yang everybody can, yes. as long as you believe in art, you actually can be part of this art ecosystem gitu kan. Yeah. Balik lagi di DPP, Domi punya podcast. Teman-teman terima kasih ya kemarin-kemarin yang sudah subscribe di YouTube-nya Mature Indonesia dan juga yang sudah follow di mature.idn di Instagram, dan juga ada teman-teman juga yang ternyata subscribe juga tuh di Spotify. Jangan lupa teman-teman kalau juga mau ada, mungkin kan kita juga punya grup nih, kalau misalnya mau datang pameran bareng atau kita diskusi itu bisa banget kalian cari, ada link di Instagram atau di YouTube, itu bisa kita komunikasikannya via WhatsApp dan kita nanti arahkan ke Discord. Oke, gak usah panjang lagi karena hari ini gue jujur deg-degan banget dan gue ada campur aduk nih rasanya antara terharu, senang, dan juga deg-degan pastinya karena kolega untuk yang tamu hari ini sangat spesial banget karena bagian dari sampai kayak titik gue sekarang ini juga beliau ini juga ikut campur tangan. Jadi bagaimanapun gue berterima kasih lah sama si kolega beliau satu ini. Jadi siapa yang akan kita bahas atau kita ajak ngobrol kali ini? Terima kasih, Mas Tom Tandio. Halo, Jujur gue terharu Mas Tom, asli dengan jadwal Mas Tom yang padat, dengan estimasi sekian-sekian menyempatkan untuk hadir di sini, Mas Tom. Terima kasih banget ya Mas Tom. Saya juga terima kasih diundang. Ini podcast gue pertama loh. Jadi ternyata Mas Tom ini bilang bahwa ini adalah podcast perdananya dan makin terharu lah gue bisa ngajak ngobrol perdana. Mas Tom, terima kasih nih. Gue sekali lagi sangat respect di sela-sela kesibukannya menyiapkan Art Jakarta 2026. Ada juga Art Jakarta Paper. Nah, nanti kita sedikit ngobrol Mas Tom ya. Mungkin karena kemarin-kemarin kita sempat singgung, ada obrolannya agak-agak santai aja gitu Mas Tom ya. Meskipun dengan dandanan seperti ini kan biasa serius gitu Mas. Mungkin basic dulu Mas, kalau kita lihat basic Mas Tom itu mungkin di luar sana banyak yang tahu. Mas Tom ini dikenal sebagai Tom Tandio ini adalah kolektor dan sekarang sebagai fair director. Mungkin kita tarik ke belakang sedikit Mas. Mungkin kita coba bridgingnya dari start. Kenapa Mas Tom memulai mengoleksi di era dulu tuh sebenarnya? Ya sebenarnya mulainya itu dari 2007. Yes. Awalnya itu aku tuh sebenarnya mau dukung satu teman yang buka galeri. Dan at the same time ada mau dukung kakak ipar saya. Waktu itu kakak ipar saya si Paula Dewianti, dia itu yang officiate pameran. Gitu. Jadi aku pikir ya udahlah aku datang lah, datang. Nah pas datang biasalah ya kalau kita orang Indonesia kalau udah datang ke acara orang, kita selalu mau support, beli makanan lah, beli merchandise lah, beli. Nah waktu itu pameran ya adanya karya. Nah terus waktu itu aku pikir ya udah deh, aku mau support deh beli karya. Nah waktu itu tanya si ownernya galeri, aku udah beli karya dapat diskon gak ya? Itu perdana ya? Perdana. Terus si galerinya ngomong nggak bisa diskon. Hah masa? Ngomong ya udah deh, gue beli 3 deh. Masa nggak diskon? Ya. Nah ownernya tanya, mau diskon berapa? Terus nggak tahu gimana, intinya akhirnya gue dapet diskon lah, mungkin berapa persen gitu karena beli 3 karya. Waktu itu intinya cuma hanya beli 3 karya untuk support. Jadi habis beli karya itu, karyanya datang, disimpan di gudang mana lah, aku juga gak kepikir. Kemudian 6 bulan kemudian, aku dikontak si galerinya. Mereka mau beli 1 karya balik. Masa sih beneran? Ya, harganya mau dibeli berapa? Gitu. Nah waktu itu anggap aja aku beli 3 karya itu nilainya X. 3 juta deh kita ngomong. 3 juta deh ya. 3 juta. 1 karya 1 juta. 3 juta ya. Si galerinya mau beli balik 1 karya dengan nilai 3 juta. Jadi naik lah itu angkanya. Aku bingung kan. Lah kok gini? Ya udah deh, kirim aja 1 karyanya balik ke galerinya. Aku dapatlah 3 juta. Artinya aku dapat 2 karya gratis. Persis. Uang kembali. Dapat 2 karya. Ini bisnis terbaik nih. Ini bisnis apa ya? Nah waktu itulah aku mulai cari tahu ini koleksinya apa sih? Kenapa sih banyak orang kata-kata investasi di karya gitu. Terus
aku cari tahu caranya dengan karena ipar saya si Paula adalah kolektor, Ya. dia kenalin lah saya kepada teman-temannya kolektor semua. Oke. Paulus Sutrisno, Yes. Wiyu Wahono, ya Yeah. gitulah ya gengnya yang serius kolektor. Established gitu. kolektor. Betul. Dan waktu itu bedanya mereka sama yang kolektor yang senior, kalau senior tuh kan belinya udah mahal banget ya. Yes. Nah kalau kita yang agak mudaan, kita belinya masih wajar lah gitu. Yeah. Jadi aku mulai dari main sama mereka. Terus Paulus tuh yang cerita ke gua, Tom, lu tahu nggak? Kita ini semua kan ada pekerjaan nih, bukan full time di seni rupa. Yes. Siapa full time di seni rupa? Itu adalah kurator. Oke. Jadi kalau kamu main sama kurator, kamu tahu kegiatan seniman lagi mau apa, mau solo pameran di mana, mereka terpilih masuk museum mana, biennale mana. Benar juga ya. Ya udah, gara-gara mau bisnis, aku pikir aku mesti main lah sama kurator. Yeah. Nah waktu itu aku mainnya sama Alia Swastika. Oke. Nah dari Alia Swastika aku jadi tahu, ternyata di dunia kurator tuh apa, kerjanya apa. Yeah. Lalu Alia cerita ke saya, Tom lu tau gak sih banyak seniman tuh bikin karya itu bukan untuk duit. Iya. Gua ini kan anak yang bisnis ya. Yes. Terus gua itu dari kecil tuh kan besarnya di Singapura. Yes. Dari umur 2 sampai 17 gua di Singapura. Yes. Belajarnya itu efficiency, profitability, wah pokoknya semua target gitu. Hah? Masa sih ada manusia yang gak mau ngejar duit? Bukan orientasinya gak uang gitu. Betul. Jadi gue, ini benar gak sih? Yeah. Gak mungkin lah, bohong. Yeah. Nah itu aku mulai, ya udah aku mau main sama seniman. Nah waktu itu aku mainnya sama Wimo, mainnya sama Faisal Habibie, Troma Rama. Tujuannya cuma, ya udah gue mau main sama seniman, mau tahu sebenarnya tujuan mereka bikin karya itu untuk apa sih gitu. Nah dari situ aku belajar dari mereka, ternyata bikin karya itu mereka itu mau sampaikan sesuatu. Mereka mau ada message di belakang karya. Dan message-nya ini selalu bukan yang kita bisa baca dalam berita atau baca dalam buku. Yes. Jadi itu sometimes it can be a very small idea. Tapi ide itu pengaruh ke kita punya hidup gitu. Betul. Nah disitulah akhirnya gue mainnya sama seniman. Dan akhirnya gue berasa aku selesaiin circle-nya semua seni rupa bahwa ternyata dunia ini memang bukan yang aku pikir aja. Nah di situ aku mulai pikir, ternyata hidup itu bukan yang aku pikir aja. Betul. Gitu. Nah disitulah sebenarnya pengaruh banget ke hidup saya. Jadi aku mulai starting pikir tentang ternyata hidup itu bukan cuma uang aja ya gitu. Terus ternyata hidup itu bukan cuma hanya ngejar target, ngejar sesuatu gitu. Nah itulah akhirnya aku jadi sangat banget cinta kepada seni rupa. Gitu. Nah kenapa nah di 2000 aku mulai koleksi kan 2007 tuh. Kira-kira 2010 lah, habis aku 4 tahun hangout dan belajar sama orang-orang yang gue percaya, sama mentor gue. Di 2010 tuh aku berubah cara pikir tentang hidup. Nah di 2011 lah, Januari aku set up Indo Art Now. Iya betul. Jadi start 2007 sebagai kolektor, karena banyak pergaulan, nongkrong sana sini, ke ide lah membuat satu yayasan yaitu Indo Art Now 2011. Itu makin justru makin memperdalam tentang bagaimana sih cara bekerjanya seniman-seniman ini gitu Mas. Betul. Karena jujur waktu 2007 aku mulai koleksi, itu pasar itu lagi booming. Dan apapun yang lu beli, itu dalam 6 bulan atau berapa bulan itu pasti nilainya naik. Gitu. Tapi 2009, 2 tahun kemudian, itu pasar itu mulai turun. Nah itu bukan cuma Indonesia ya, itu Chinese Contemporary global. Chinese Contemporary itu yang buzz duluan. Jadi Chinese Contemporary itu kalau gak salah dari 2001 sampai 2009 tuh wah naik terus, harga naik terus. Nah 2009 itu semua pada buzz. Nah pada waktu itu buzz, harga mulai turun. Tapi karena aku sudah mulai suka banget sama koleksi karya, jadi aku itu tetap koleksi. Nah di waktu itulah
harga apapun turun ya aku memang suka ya aku koleksi aja. Nah, memang di 2007 sampai 2010 itu koleksi gue tambahnya banyak lah karena juga orang baru. Sampai ada gudang. Iya, bener. Sampai ada satu space di mana Mas Tom ini menyewa ya, itu kalau nggak salah bekas gudang tembakau atau kayu ya. Itu di mana besar sekali dan itu disulap sama Mas Tom menjadi private museum lah aku pikir. Iya, ya, itu benar-benar men-setting ya. Keren banget. Aku nggak bisa ngomong itu museum sih. Iya, mini museum deh gitu. Merendah memang Mas Tom sukanya. Sebenarnya itu juga nggak sengaja loh. Jadi awalnya itu karena karya mulai banyak tumpuk di rumah, terus tumpuk di kantor. Nggak tahu mau taruh mana lagi ya. Terus aku ngomong sama asistenku, kayaknya gue butuh gudang deh. Dan kayaknya Jogja kan deket tuh. Banyak karya kan gak usah dikirim dari Jogja ke Jakarta. Udah dah, cari gudang aja deh di Jogja aja. Untuk taruh barang-barang aja. Tadi aku pikirnya sewa satu rumah kecil aja atau apa gitu. Untuk gudang gitu. Tapi asistenku pikir dalam gudang tuh gede. Dia cari tempatnya, wah gede banget itu gitu. Kayak hanggar. Jadi kayak hanggar di setting di dalamnya bener-bener yang looks ya. Artinya ada wall, ada display dan itu oke banget sih Mas Tom. Karena artinya waktu itu ada momen dimana ketika ada acara Arjok atau mungkin ada acara spesial ya. Seperti kayak misalnya Jogja Binale. Tamu-tamunya dibawa tuh Mas Tom ya. Untuk bisa melihat dari karya-karya koleksinya khusus Mas Tom itu sendiri ya. Itu totally kalau nggak salah ada rolling juga kalau nggak salah Mas Tom. Betul. Jadi itu aku panggil tempat itu namanya gudang. Iya betul. Jadi semua orang mau lihat Tom punya gudang. Nah, gitu betul. Karena biasanya nama gudang itu sendiri gudang gitu. Betul. Iya. Terus ya karena udah lihat tempatnya cukup bagus, terus aku pikir lucu ya karena aku kan koleksinya banyak instalasi. Terus karya itu setelah aku koleksi, aku nggak pernah lihat, selalu di crate. Jadi aku pikir, udahlah, sekalian deh pasang-pasang. Nah waktu itu ajaklah Mas Enin. Jadi Mas Enin yang kurasi dari koleksiku. Terus diambillah 20-30 karya, terus dipajang lah di situ. Terus ingat kulkas nggak? Yes, ingat. Kulkas full of beer and. Jadi kalau misalnya berhubungan sama Mas Tom ini tidak jauh erat dengan ngomongin soal party, minum bir ya. Artinya itu untuk mencairkan suasana. Jadi di gudang tadi yang kita omongin itu ada sisi di mana di belakangnya itu ada semacam kayak cooler. Di mana cooler itu selalu terisi dengan warna-warninya merek brand apapun yang berhubungan dengan bir ya. Dan itu ada kue-kue pastinya teman-temannya gitu. Dan itu jadi tempat hangout juga Mas ya. Betul. Itu nggak cuma melihat tapi ajang pertemuan dari banyak institusi ya. Dari misalnya ada galeris ada, ketemu dengan seniman juga. Karena emang jadi tempat ajang hangout ya. Betul. Karena menurutku aku seringkali kalau di interview aku selalu suka ngomong tentang nongkrong. Ya, aku tuh sangat percaya dengan nongkrong. Kenapa? Karena seniman itu kalau di formal tanya gini, biasa seniman juga jadi jawabnya juga formal banget. Betul. Tapi kalau kita nongkrong sama seniman, kita jadi tahu benar-benar insight-nya seniman. Dia mau sampaikan apa, produksinya gimana, pikiran dia itu apa. Dan menurutku nongkrong itu penting sih di seni rupa. Dan aku berasa yang 4 tahun sebelum aku membangun Indo Art Now, 2007 sampai 2011 itu memang tugasnya nongkrong, terus seniman, kurator, kolektor, galeris gitu ya. Jadi menurutku waktu itu gudang itu lucunya di situ sih. Ya. Tapi 2011 waktu aku bangun si Indo Art Now, itu tujuannya juga karena udah dapat banyak hal dari seniman untuk pikir perspektif yang beda tentang hidup. Aku berasa itu juga something yang aku bisa give back to the art ecosystem lah ya, kira-kira gitu. Nah waktu itu juga waktu saya bikin Indo Art Now, karena semua sifatnya gratis, kita yang kumpulin data, kita yang maikin data, ya Domi tau lah. Terus kemudian tapi banyak orang juga selalu tanya saya, ini monetizingnya di mana? Ya tapi waktu itu benar-benar cuma hanya mau give back gitu, mau give kontribusi. Back. Kontribusi, ya. Filantropi ya. Tapi ternyata karena aku membangun Indo Art Now di 2011, banyak seniman juga jadi tahu, dan waktu itu
banyak seniman berasa kalau karya mereka itu di-upload ke Indo Art Now, seolah-olah dingaku sebagai seniman gitu ya. Labeling. Ya labeling. Tapi bukan sengaja kita mau ya. Terus banyak orang itu dari tahu tentang Indo Art Now. Nah karena itu aku juga akhirnya dapat banyak benefit untuk diundang ke acara-acara art fair di luar negeri atau dapat interview dari media luar. Karena mereka berasa di Indonesia itu ada kolektor muda yang aktif untuk mensupport ekosistem di Indonesia gitu. Merunningkan program yang menarik nih. Betul. Karena itu archiving juga ada, database pastinya kan. Betul. Itu juga kayak searching juga tuh Mas tuh ya. Bagaimana kayak lagi emerging yang lagi oke gitu. Dan itu seringkali banyak kurator atau researcher dari luar negeri itu menggunakan Indo Art Now. Kita tahunya karena ada orang luar yang email ke kita tentang ini image-nya pameran di mana ya, kalau kita mau kenal senimannya dari gimana cara. So akhirnya Indo Art Now nggak sengaja juga jadi konektor. Itu sih. Middleman-nya lah untuk antara si ekosistem ini ya. Betul. Nah mungkin juga karena itu bosnya saya dulu, Lorenzo Rudolph, ya. Juga bosnya Mas Tom, bosku juga nih. Oh iya kan, kita bersama ya paling nggak ya. Nah si bos kita itu jadi kenal saya kan. Nah jadi waktu 2003 September, 2003 ya? 2014 September ada untuk kerjasama mungkin betul, ya, opportunity gitu ya. Dia ajak aku jadi regional director untuk Art Stage Singapura. Jadi aku punya pertama kali Art Stage Singapura itu adalah 2015 Januari. Ya. Jadi waktu itu aku diundang dari direktur. Tugas saya adalah membawa kolektor-kolektor Indonesia maupun galeri Indonesia untuk ikut Art Stage Singapura. Nah itu juga first time aku berasa, ternyata sekarang aku dapat kerjaan ya di sini rupa gitu. Boleh deh. Ya udah waktu itu kita part time. Jadi part time aku dari September 2014 sampai Januari 2015 membantu. Terus itu cukup sukses. Itu banyak orang Indonesia datang, galeri juga ikut Art Stage Singapura. Sampai di media Straits Times saya ada tulis bahwa Art Stage pertama kali ada cohort orang Indonesia sebanyak ini yang datang ke Art Stage gitu. Jadi waktu itu Lorenzo sangat senang dan sangat happy. Terus setelah Januari 2015 Art Stage, aku ditawari full time gitu. Jadi ada time saya juga berasa kayak boleh juga ya kerja di seni sudah gitu waktunya. It's feels good, and then I really love art, and then art really changed my life. Why not take this opportunity and learning from an expert? Karena Lorenzo Rudolph itu bos kita itu dulu kan dia direkturnya Art Basel for the longest time dia yang membangun Art Basel Miami. Tapi setelah dia cabut baru Art Basel Hong Kong diambil gitu kan. Tapi kontribusi dia ke Art Basel itu gede banget. Nah jadi aku berasa aku juga bisa belajar sesuatu dari si Pak Lorenzo. Jadi aku jadi full time di sana. Terus waktu itu Lorenzo kepingin banget ekspansi Art Stage. Nah waktu itu tugas saya adalah mencari pasar baru untuk Art Stage. Jadi waktu itu kita survei Manila, Pulau Bali, Jakarta, terus Thailand. Terus karena backgroundnya saya sendiri adalah Jakarta. Jadi akhirnya aku mensuggest ke Lorenzo, kayaknya Art Stage Jakarta itu boleh deh gitu. Terus Lorenzo juga support. Dan waktu itu berapa kolektor besar kayak Alex Teja, Deddy Kusuma, itu wah big supporter of art, semua happy banget kalau bisa Art Stage ada di Jakarta. Ya itulah dilahirkan di 2017. Karena mungkin kalau dari dataku kan 2018 Mas Tom join ke Art Jakarta. Artinya 16-17. Jadi artinya sebelumnya pastinya. Betul. Jadi Art Stage Jakarta itu 2016-17 tahun. Baru 2018 Januari aku selesaikan Art Stage Singapura yang terakhir untuk aku. Jadi akhirnya aku ada 4 di Singapura dan 2 di Art Stage Jakarta. Aku belajar 6 fair dari Lorenzo.
Lalu aku di November 2018 aku mulai masuk ke Art Jakarta. Nah, Ini starting dengan new position new pastinya position ya. waktu itu betul karena waktu itu aku berhenti dari si Art Stage itu Januari 2018. Ya. Kita ada garden leave, jadi 6 bulan gak boleh kerja di Art Fair. Ya. Terus kemudian saya sangat berterima kasih, aku diajak ketemu sama Pak Sutikno Sudarjo, Ya. sama Indra Guna Sutowo. Dua-duanya adalah bosnya MRA Group. Ya. Dan mereka mengajak saya untuk ngejoin di Art Jakarta yang mereka sudah ada. Ya. Yang dimana mereka sudah running 10 tahun di Ritz-Carlton Hotel. Dan mereka berasa waktunya untuk do something new. Jadi apa yang kita tawari adalah kita bawa tim baru semua. Ya. Terus kita akan revamp the whole Art Jakarta. Dan dua bos ini sangat open minded gitu. Yang penting sukses, yang penting rame, yang penting berkontribusi ke seni ekosistem, mereka oke aja. Jadi waktu itu timnya saya, wah ini boleh sih kita lanjut aja gini gitu. Terus awalnya dari aku, Enin sama Irfan, ya kita bertiga trio di mana-mana. Dan Enin jadi artistic director, Irfan jadi VIP director. Terus kita mengajak Indra Leonardi untuk jadi kita punya fotografi director. Terus kita ajak Hendry Icus Art Infora untuk menjadi design director. Lalu timnya kita ada Vicky yang pegang partnership, ada Penny yang pegang show management. Nah, jadi tim ini memang sangat unik karena waktu tim kita terbentuk pertama, kita mau ngomong sama tim, ini nggak tentu ada uang ya. Tapi ini memang mengkontribusi ke seni rupa ekosistem. It's a dream that we all want to do, tapi we're not sure. Is it profitable, not profitable? Is it workable? We don't know. Tapi the good about this team is kita semua datang bersama itu mau jalanin dream ini gitu. Nah, dan of course Enin udah top curator, Indra Yunadi udah top photographer, Henry Icus sudah top designer. Mas Tom sendiri udah namanya ya kan? Ya gue pernah kerja di Art Fair. Connectingnya gitu. Kan ngeri, koneksi. Oke. Terus si Vicky-nya juga dulu direkturnya Jakarta Biennale. Penny kerja di Christie's puluhan tahun. Jadi wow, semua orang is experience gitu. And everybody bring something to the table gitu. Nah, karena timnya strong, akhirnya kita punya tim yang muda juga pasti mau ikut kita punya tim gitu kan. Nah, jadi kita dapat orang bagus terus di Jakarta ini. Dan di tim Jakarta dari awal sampai hari ini hampir nggak ada berubah. Orangnya sama terus. Jadi dari awal sampai sekarang ini so far sama terus ya. Sama terus. Kita cuma ada satu team member Noel yang pindah ke Kanada for good. Itu ya udah. Terus kita juga ada waktu COVID ada Avia yang pindah ke Bandung. Nggak jadi di Jakarta lagi gitu loh. Tapi kalau selain dari itu, our team is intact, nggak ada berubah gitu. And that's also the reason why menurutku Jakarta bisa maju terus tuh karena pengalaman kita tambah terus bersama-sama gitu. And jadi keluarga kita itu makin hari makin gede dan makin strong gitu. Nah, karena tim ini juga kita bisa bikin namanya Board of Patrons, Board of Young Collectors, di mana orang-orang ini semua orang powerful. Jadi Kusuma lah, Prasojo Winarko lah. Terus kita juga dari Board of Young Collector ada Natasha Siddhartha, ada Kristina Lim, Wiyu Wahono, Evelyn Halim. All these people support us dengan cara antara mereka bawa kolektor baru ke Jakarta, atau mereka itu juga kenalin kita ke sponsor. Makanya kita punya sponsor itu banyak. Itu banyak itu kenalan dari board ini gitu. Mereka itu antara mereka punya perusahaan sendiri yang jadi sponsor kita, atau mereka punya teman yang are related to art yang bisa sponsor gitu. Nah, jadi akhirnya
Jakarta is a group of family. A group of people yang percaya dengan the dream of setting up international fair di Indonesia. Dan semua orang kontribusi. Dan kalau lihat sampai hari ini, Jakarta itu memang kalau audiens kita yang dari luar negeri datang ke Jakarta, mereka selalu ngomong art fair Jakarta itu beda sama art fair yang di luar negeri. Oke. Nah, bedanya di mana sih? Bedanya itu adalah kita itu terasa banget kita itu art fair untuk komunitas. Everybody's involved. Jadi di pas Jakarta itu ada kolektor yang hosting dinner, ada yang hosting bawa tamu yang pergi lihat kolektor lain, visit ke studio siapa, ke rumah siapa. Studio ada lagi juga kolektor yang setelah Jakarta 3 hari mereka bawa a group of friends pergi ke Bali atau pergi ke Bandung, Jogja kemarin. Jadi people can feel the warmth dari komunitas kita. Dan orang sense belongnya ada. Sense belongnya ada, betul. Dan orang berasa fairnya kita itu bukan perusahaan, bukan yang dingin, bukan yang kaku. Kita itu very warm, very friendly, everybody's involved. Ada kolektor yang support beli barang, ada kolektor yang support mengajak orang lain beli barang gitu ya, beli karya. Juga ada media yang all out bikin event, ada media yang expose kita. Ada juga media dari luar yang sangat dukung kita dengan kirim wartawan. Ada feelingnya itu like people who come to our fair always feel the family of us gitu. Intimate art fair ya. Karena fair. Bagaimanapun aku juga menarik lihat ada Jakarta Spot yang dimana itu adalah invite pada komunitas dari beberapa misalnya kayak kolektif, buka booth juga. Betul. Dan dia buka untuk membuat kayak satu siapapun nanti seniman-seniman boleh naruh karya di situ, dijual belikan juga. Ini kan sustainability juga ada di situ. Gitu. Nah itu kita bukan spot tapi Jakarta Scene. Ada Scene ya. Betul. Jadi Jakarta Scene itu juga satu-satu uniknya Jakarta. Karena di art fair lain nggak ada. Betul. Jadi kita itu mensupport kolektif seniman untuk datang untuk bikin booth. Mereka bisa jual merchandise, karya. Dan itu untuk fundraising untuk mereka punya kolektif. Betul. Dan itu juga sangat membantu untuk orang berasa art fair ini bukan cuma hanya untuk jual beli karya. Tapi komunitas kita juga ikut campur gitu. Nah kalau di luar negeri banyak art fair seniman itu nggak mau datang loh. Karena mereka itu kayak ada gap ya. Ada gap karena mereka berasa ini adalah tempat untuk jual karya kepada kolektor. Ini tugasnya galeri sama kolektor. Seniman gak berasa nyaman karena karya mereka itu dijual belikan secara secara drastis gitu ya. Nah, tapi kalau di Jakarta banyak tamu luar tuh datang, mereka bisa ketemu senimannya. Artisnya semua ada di sini. Gitu. Malah ngobrol, hangout juga. Bisa ngomong karya. Dan ya kolektor paling suka lah ya kalau ngobrol langsung sama seniman gitu. Betul. Jadi memang Jakarta secara feel tuh beda banget gitu sama yang lain. Dan I think that's the unique part of it. And one of the thing yang Jakarta kita selalu fokus tuh juga kita tuh adalah Asia focus. Jadi kita tuh nggak terima galeri yang dari Barat. Nah kecuali galeri Barat itu mau bawa karya seniman Asia. Makanya tahun ini for the first time kita ada Esther Schipper Gallery. Nah, itu 75 galeri ya kemarin di Art Jakarta 15 dengan 16 negara. Kalau nggak salah ya. Kita dari 75 galeri, 40 Indonesia, 35 dari luar. Nah ini tapi tahun ini first time kita punya galeri dari Europe. Tapi membawa seniman Asia. Gitu. Jadi itu juga satu unique position di mana orang tamu kolektor luar datang. Mereka selalu berasa Jakarta beda ya. Jakarta kok feel-nya beda. Karena kenapa? Karena nggak ada galeri yang gede kayak White Cube, Gig Ocean tuh nggak ada. Sedangkan kalau kamu pergi ke
Freeze, ke Abaza Hong Kong, Ya, kamu itu pergi pastinya besar-besar pasti semua ada. itu ada Ya, lengkap. betul. Jadi identical mereka. Ya. Sedangkan Ya. kita enggak. Kita kasih panggung kepada galeri Asia. Yes. Contoh Tina Kang Gallery dari Taiwan, Ya. Roh dari Ya. Jakarta, Ya. Gajah dari Singapura. Ya. Jadi di sini Asia Gallery itu dapat panggung yang gede banget gitu. Ya. So itu juga satu feel yang dari tim kita berasa itu penting sih untuk jadi, Asia. Art Jakarta cahaya Asia. Wih, ya, tapi kita fokusnya Asia ya. sih. Berarti kan kalau dari tadi mungkin ada Mas Tom ini mungkin mention soal ekosistem ya. Nah, kalau dari pengalaman Mas Tom sendiri berkunjung ke banyak art fair atau perhelatan seni di luar sana yang mungkin sudah banyak Mas Tom datang. Menurut Mas Tom sendiri, ekosistem ideal itu seperti apa sih sebenarnya? Yang mau dicoba diterapkan lah mungkin di dunia seni Indonesia ini gitu. Nah itu sebenarnya di Indonesia ini kita punya pasar tuh gede banget. Kita itu adalah pasar terbesar di Asia Tenggara. Oke. Makanya kita itu sangat penting sebenarnya di dunia seni rupa. Cuma problemnya kita itu adalah di Asia Tenggara jumlah museum tuh sangat dikit. Oh, oke. Ini private museum termasuk kategori museum gak sih? Termasuk private museum, termasuk government museum. Oke. Kita kurang. Oke. Indonesia khususnya ya? Indonesia, wow, juga kurang banget. Sekarang yang benar properly run private museum cuma Macan. Iya. Tumurun? Tumurun is coming up. Oh, oke. Tapi Tumurun masih banyak mempajang koleksi sendiri. Oke. Tapi Tumurun kan masih muda ya, baru 5 tahun. Terus Tumurun itu masih banyak tentang koleksinya sendiri. Yes. Walaupun 2 tahun terakhir ini mereka sudah mulai bikin program sendiri. Betul. Kayak contoh ada Aditya Novali Solo Show, Albert Jonathan Solo Show. Nah, itu udah mulai tuh. Tapi tidak menggunakan the whole museum. Betul. Cuma ada hanya parts bagian ada parts mezzanine-nya dia doang gitu. Jadi semoga ya nanti Tumurun juga jadi satu private museum yang kayak Macan sih. Iya, betul. Nah, kalau Macan fully run professional gitu, which is very good. Tapi let's say government kita nggak banyak. Yes. Kita paling ada Galnas, Musnas gitu kan, yang dimana kadang-kadang campur sama bukan seni rupa juga. Betul. Terus we don't have a national contemporary museum, belum ada. Nah, terus di Singapura cuma ada Singapore Art Museum sama National Gallery. Di Malaysia ada Balai sama ada Ilham. Ilham, betul. Jadi semua itu dikit gitu loh. Nah, museum tuh kepentingan museum itu apa sih? Museum itu membantu untuk validasi seniman-seniman kita punya karya. Oke. Dan itu pengaruh ke pasar. Okay. Nah, jadi let's say di Barat, seniman kalau terpilih untuk masuk satu biennale atau masuk satu museum show, itu masuk ke CV-nya mereka. Oke. Nah, dengan masuk CV-nya mereka itu dari pasar akan menilai seniman ini ada validasi. Seniman ini ada satu nilai yang dilihat di mata dari kacamatanya akademisi, gitu kan? Itu akan pengaruh kolektor untuk lebih percaya dan lebih beli gitu. Betul, karena kredibilitasnya seniman. Betul, kredibilitasnya seniman. Nah, sedangkan di Indonesia karena kita punya museum dikit, jadi yang di seniman yang bisa masuk ke pameran yang besar museum level itu dikit sekali. Oke. Ya, dan kalau contoh nih yang gampang itu China. Di China itu museum banyak banget. Oke. Seniman mereka tuh dapat kesempatan untuk pameran di museum tuh gampang banget gitu. Sedangkan kita, wah dikit banget museumnya. Nah, tapi kan banyak orang di luar tuh kan nggak tahu kondisinya Indonesia. Jadi kalau let's say kita bareng-bareng dah, satu galeri dari China, satu galeri Indonesia, dua-dua ini ikut Art Basel Hong Kong, art fair yang paling penting di Asia nih sekarang. Pas lagi kolektor yang mau lihat karya, mereka tanya CV-nya. Langsung di compare CV seniman Indonesia ini kalah. Oh iya, paham. Jadi seolah seniman kita ini ya secara pasar kurang kompetitif sama yang lain. Betul. Gitu. So memang kita masih butuh dorong lebih banyak kolektor untuk buka private museum yang proper.
Ya, yang kayak macan. Ya. Makanya menurutku seni rupa Indonesia itu memang mesti thank you juga ke Pak Haryanto. Oke. Ya, kalau Pak Haryanto tidak buka museum, kita benar-benar nggak ada apa-apa gitu. Artinya government sendiri bisa di-push nggak untuk mencoba mendukung kegiatan seperti ini? Karena bagaimanapun ini juga dibutuhkan untuk kita go internasional. Yes, sebenarnya pemerintah Indonesia ini udah maju lah, udah maju dibanding dulu ya. Mulainya dari Bearcraft. Zaman sudah ada Bearcraft itu sebenarnya Indonesia ini seni rupa udah banyak dibantu. Contoh kita balik lagi ke Venice Biennale Indonesia Pavilion itu dari Bearcraft tuh. Terus apalagi sekarang Menteri Budaya sama Pendidikan udah pecah ya. Itu difokuskan jadinya. Wah, happy banget sih. Menteri Kebudayaan difokuskan. Happy ya Mas Tom ya. Karena kemarin juga Art Jakarta yang buka kebetulan Pak Fadlizon juga ya. Ya, Pak Fadli datang yang buka Wamen. Ya, Pak Giring juga datang gitu ya. Nah, cuma memang mereka kan baru naik jadi jabatan ya. Betul. Jadi butuh waktu juga. Betul. Tapi memang kita butuh lebih banyak sih museum-museum yang kontemporer. Nah, karena itu membantu seniman kita, pasar kita. Dan memang bukan cuma pemerintah sih, private sector juga mesti masuk sih menurutku. Kita mesti mengajak lebih banyak kolektor untuk buka yayasan atau buka museum gitu ya. Itu sangat penting sih menurutku. Mungkin Surabaya kayak si Sampurna mungkin sudah melakukan kan Mas Tom ya? Nah, kalau Pak Sunario Sampurna yang punya museum, betul, atau Pak OHD yang punya museum, betul, itu juga membantu sih ya. Cuma banyak sekali mereka punya program itu masih lebih ke showing koleksinya sendiri. Sebenarnya mirip sama Tumurun gitu. Cuma Tumurun mulai ada program, OHD juga ada program gitu ya. Yang kita butuhkan itu kalau bisa mereka step up lagi, yang kayak macan gitu. Yang international artis pun juga terlibat. Dan juga memang program mereka jelas banget, edukasinya jelas. A children's space-nya jelas. Macan punya pameran itu benar-benar internasional. Well curated, well PR, itu memang dibutuhkan sih menurutku. Jadi di sini berarti ada sisi dari government juga, sisi dari yang swasta, entah itu kolektor atau yayasan atau pabrik-pabrik gitu mungkin Mas ya. Betul. Mereka butuh sih. Berarti sebenarnya kalau kita merinci sedikit ekosistem itu artinya kalau nggak cuma museum ada apa lagi Mas untuk mensupport ini? Nah ini sebenarnya of course galeri itu kan juga mesti ditambah ya. Karena menurutku kalau secara sekolah seni kita sudah cukup bagus sih. Kita ada ITB, ada ISI Jogja, ada banyak ISI yang kota-kota lain juga. Tiap tahun kita mengeluarkan menelurkan seniman banyak banget. Betul. Where do they go? Kalau galerinya nggak bisa accept mereka sebagai bikin kasih mereka pameran, banyak yang sekolah seni rupa itu nggak tahu mau kemana gitu. Betul. Nah, that's also the reason why saya selalu mendorong atau mengajak orang baru untuk buka galeri. Nah, dan galeri itu memang kalau buka di space-nya independen sendiri, daya tariknya itu berat. Makanya kita di Indo Art Now kita ada bikin program namanya Jakarta Art Hub. Betul. Kita sekarang punya 2 gedung. Satu adalah Wisma GH, satu namanya Ranuza, betul. So ini 2 gedung itu isinya kalau nanti sampai akhir tahun ini akan ada 20 galeri. Totali 20. Dan ada international artis. Ada international galeri juga. Ada yang dari Malaysia, Korea, Taiwan. Sebenarnya mau buka yang dari Jepang. Jadi tujuannya adalah supaya galeri muda ini bisa bareng-bareng. Juga together is always power kan. Kita bisa undang orang lebih banyak. Juga karena Jakarta macet banget. Jadi kita itu sangat percaya dengan mengajak more people to open gallery supaya pasar kita juga membesar. At the same time, aku juga membuat satu organisasi namanya Young Galleries Organization. Yang nantinya akan di 021 Shanghai. Betul. Oke. Jadi Young Galleries Organization ini
adalah kumpulan 20 galleries yang muda, Ya. antara yang orang yang baru bikin galeri atau second generation or third generation of galleries gitu. Betul. Karena Nah, lagi seru, lagi rame nih. lagi rame nih. The Gallery ada turunannya, Betul. Nadi ada turunannya. Iya. Wah, seru. Seru. Sekarang banyak yang second generation Betul, ya. betul. Memang senior kita masih belajar. Iya, betul. Tapi gaya kerja zaman sekarang juga agak beda. Karena adaptasi kan. Betul. Kadang-kadang sosmed Yes, ngaruh banget. ngaruh Konten, apa semua. Yes. Dan untuk kita punya senior, Benar. dia nggak biasa. Benar. Sometimes kita punya senior galleries yang bikin PDF aja nggak bisa. Ya. Ya kan? Ya. Jadi anak-anak ini yang mulai kan Aktif kan. Aktif. Karena bagaimanapun share untuk yang e-katalog itu kan formatnya PDF. Betul. Kadang mungkin terhambat dengan sistem itu gitu. Ya. Ya. Nah, Paham. jadi sekarang yang second generation Ya. galleries inilah aku kumpulin terus sama yang anak-anak baru yang baru buka galeri dikumpulin, kita bikinlah namanya Young Galleries Organization. Nah, tujuannya kita itu setiap bulan kita kumpul dan setiap bulan kita mengajak satu speaker untuk sharing experience aja. Kadang-kadang bisa galleries, bisa auction house, bisa kolektor gitu. Nah, dan dari 20 ini ada 8 galeri yang tahun ini kita akan ikut rame-rame pergi ke ikut art fair namanya Art 021 Shanghai. Itu di bulan November ini. Dan kita itu sangat happy. Kita itu juga didukung oleh pemerintah dengan programnya MTN, Management Talenta Nasional. Ya, yang si Vicky kalau nggak salah ya terlibat. Betul, Bu Bos tuh. Ya, benar. Iya, bos gue tuh. Jadi MTN itu punya program lah untuk support galleries untuk luar negeri, dan juga ada program yang support local artist untuk di platform internasional seperti Art Jakarta. Terus mereka juga ada bikin banyak activation di kota-kota, termasuk support Jogja Biennale. MTN juga support Jatim Biennale, gitu-gitulah. Kemarin kan buka juga di Art Jakarta, dia showcase beberapa artis, ada Hahan, ada Gary Baldi, semuanya di situ kan. Betul. Iya. MTN jadi, tuh ya. MTN. Nah, jadi Young Galleries Organization akan pergi ke Shanghai dan kita mau coba mau support Indonesian artist lagi di international space karena zaman sekarang yang ikut art fair di luar Indonesia, galeri Indonesia itu cuma Roh. Oh, itu aktif banget sih. Itu aktif banget. Dia ikut itu respect tuh di mana-mana ada tuh. Roh itu ikut established sih. Bisa bayangin gak sih? Roh itu juga break sejarah ya. Indonesian artist yang pertama, Indonesian gallery yang pertama yang ikut 4 Basel. Itu kita nggak pernah ya. Benar. Kita ada Indonesian gallery yang pernah ikut Art Basel Hong Kong. Yes. Belum ada satupun yang ikut yang sampai di Baselnya. Basel. Nah, dia sudah sampai Basel, ikut Miami, Paris, semua dia ikut. Jadi itu sangat satu achievement ya, yang Roh itu yang melakukan yang keren banget. Dan aku pikir zaman dulu waktu boom, galeri Indonesia itu banyak yang ikut art fair, tapi sekarang mulai mengkurang. Mulailah kayak tahun lalu. Kita ada Sisa Santi yang ikut di Art SG. Tahun ini Sisa Santi ikut Free Soul gitu. Terus ya so far ya nggak banyak sih yang galeri yang keluar negeri gitu. Dan we need this Indonesian gallery to keluar negeri. Karena kalau mereka nggak keluar negeri, seniman Indonesia kapan keluarnya? Gitu. Karena kan jadi ajang promosi juga bahwa ini ada talenta dari Indonesia yang dibawa sama galeri-galeri lokal pastinya. Betul. Lalu kalau tadi kata ngomongin yang di Art Shanghai yang kolaborasi dari total 8 galeri ya. Itu artinya satu booth atau dia beda-beda booth? Kita formatnya gimana itu? Kita group show. Jadi satu booth ya? Satu booth, tapi 150 square meter. Gede banget. Iya. Itu kita juga disupport sih sama teman saya yang punya Art 021. Dia juga salah satu owner namanya David.
dia juga mulai koleksi Indonesia. Oke. Makanya dia suka. Timingnya pas nih, timingnya pas lah. Semua momen deh, semua best moment nih. Betul. Jadi kita dia sangat interest ya dengan Indonesia. Terus pas kita juga maju, terus dia juga terima, dia support. Terus at the same time government juga support, so it's a good timing. Very very nice. Oke, tadi mungkin Mas Tom kan sudah banyak mention tentang Art Jakarta. Yes. Yang aku tahu sendiri sekarang yang lagi menariknya ini lagi mempersiapkan Art Jakarta Paper. Boleh nggak sih sedikit spill sedikit apa sih Art Jakarta Paper? Karena Art Jakarta itu kan ada bagian ya, ada gardennya juga, ada utamanya Art Jakarta. Lalu lahir nih Art Jakarta Papers, di mana itu nanti 2026 ya. Jadi Art Jakarta itu waktu kita first take over itu ya yang Agustus 2019. Yes. Terus kita udah happy banget, semua berhasil, tim juga happy, sponsor semua juga happy. Tahu-tahu tahun 2020 itu COVID. Dengan sakit hati kita udah preparing soalnya kan. Itu sampai kita full refund semua galeris yang pernah DP ke kita untuk acaranya Jakarta 2020, kita nggak mau galeris bahasa rugi. MRA Group, makanya bos gue itu baik banget. Bos gue sama gue, dia approve gue untuk membalikan semua dana kepada jangan membuat kecewa. Iya betul. Nah jadi itu terjadi. Terus 2022 deh. Iya virtual. Terus kita bikin virtual. Benar, Art Jakarta virtual tuh. Betul, virtual. Betul. Jadi 3D gitu. Betul. Kita bikin Art Jakarta virtual karena waktu itu semua kan di rumah. Betul. Terus kita bikin kegiatan untuk bisa bisa jalan perusahaan gitu ya. Betul. Jadi jalan itu terus kemudian di 2022 waktu itu tim kita ini bisa buka art fair belum ya? Bisa balik lagi belum? Bingung. Nah akhirnya tim kita sepakat. Semua orang waktu itu gak mau makan di restoran. Maunya makan outdoor. Benar. Apa kita bikin something outdoor ya? Oke. Muncullah ide. Lahirlah Gardens. Nah terus Gardens itu kita juga survei banyak tempat. Bingung di mana. Akhirnya kita pilih pelataran hutan kota. Dan waktu ketemu sama si Pak Joshua Marcus, ternyata dia suka art. Momen lagi nih. Pas banget. Terus dia seneng banget. Terus dia mau dukung art. Dia mau bener loh, dia gak pikir komersial loh. Itu Pak pokoknya Yusha, pakai aja sesuai dari kalian maunya gimana. Kita respon, kita support. Intinya kita collaboration. Karena kita juga bawa tamu kan kepada restorannya. Betul, kita juga bisa lunch di sana, bisa dinner di sana ya. Betul. Terus karena itu kita melahirkan si Art Jakarta Garden. Tapi waktu itu kita pikir cuma mau pop up sekali. Mikirnya awalnya begitu ya. Tapi hasilnya jualannya bagus banget. Salesnya bagus. Gara itu galeri semua pada mau lagi dong. Lanjut aja lah, udahlah, nggak mahal dan apa-apa. Terus ternyata ada hasilnya. Nah karena itu akhirnya Art Jakarta Garden sampai hari ini udah 4 edisi gitu. Dan tahun depan edisi kelima. Betul. Jadi karena itu makanya Art Jakarta kita jadi setahun ada 2 kali. Garden sama Art Jakarta gitu. Kalau istilahnya nih Art Jakarta Garden tuh pemanasannya. Sebelum ke utama karena selalu diselenggarakan sebelum utamanya. Betul. Nah lahirlah Art Jakarta Papers nih apalagi nih Mas Tony. Jadi gara-gara Garden sudah nah waktu waktu kita perjalanan semua fair ini kita juga sempat pikir kita pelajari bahwa art fair itu kan nggak murah ya sebenarnya. Untuk exhibitors, untuk gallery, untuk join itu nggak murah. Buat pengunjungnya juga kadang gitu ya. Maksudnya ada beberapa yang mungkin kan ini terlahirnya Art Jakarta Paper berpikir untuk yang memang mencarinya yang affordable. Mungkin. Enggak sih. Atau alternatif. Lain. Oh lain lagi. Ini. Jadi sebenarnya kita berasa bahwa karena Art Jakarta itu booth-nya kan mahal. Jadi galeri-galeri kan mesti bayar mahal. Betul. Production ya nih ngomongnya. Production nggak murah kan karena convention hall. Kita punya promotion, kita datengin kolektor dari luar negeri. Betul. Jadi galeris juga of course mau cari return yang bisa balik modal. Paham. Cara yang terbaik gimana dong?
mereka membawa karya-karya yang bisa balik modal. Nah, yaitu patung sama lukisan. Betul. Kalau drawing atau basisnya paper, mereka berasa ambil space tapi nggak tentu bisa balik modal cepat. Persis, betul. Nah, itu yang membuat kita bahwa kenapa ya paper itu selalu jarang di art fair. Oke. Nah, karena paper jarang di art fair, dari tim kita memikir ya udah deh, yuk kita bikin satu event yuk khusus untuk paper. Dan kita juga mau mengedukasi kepada publik bahwa paper itu bisa loh dikoleksi. Dan banyak orang pikir paper itu pasti poster. Yes. Poster. Betul. Sebenarnya print itu banyak macam. Ada analog, ada digital. Benar. Ada lagi drawing, ada lagi yang patung yang made of paper. Betul. Jadi paper medium itu banyak banget yang orang nggak tahu. Iya. Nah, karena itu tim kita berasa, kayaknya kita boleh deh bikin satu event yang paper. Nah, awalnya ide ini sebenarnya udah ada sih berapa tahun gitu ya. Cuma kita waktu itu belum ada dapat sponsor. Tuh. Ini boleh ngomong sponsor gak sih? Boleh dong, boleh. Siapa tahu bisa chip in di sini, boleh banget. Jujur Romong, itu kita mesti thank you banget ke 2 sponsor lead boleh partner di-mention kita. gak apa-apa. Satu itu BCA. Oke. Jadi BCA itu waktu kita ketemu sama timnya BCA, itu sangat waktu kita cerita, kita bikin Jakarta Paper-nya bukan untuk profit. Kita ada kebutuhan di ekosistem kita untuk mempromosi paper itu bukan second class citizen. Oke. Dan BCA waktu itu ngerti. Dan dia ngomong, oke, gue percaya dengan apa yang lu propose dan kita mau dukung gitu. Terus kemudian again thank you to Sukor Asset Management, di mana bosnya juga kolektor. Dan presiden direkturnya dia juga sangat dukung dengan ceritanya kita, di mana kita benar bukan cari profit, kita maunya adalah memenuhin kebutuhan ini di seni rupa, di mana kita mesti support paper. Paper itu salah satu medium yang sangat penting. Malah banyak seniman berasa paper itu intimate untuk mereka. Karena sebelum bikin patung, mereka gambar. Betul, ada sebelum sketch. Jadi paper itu penting untuk mereka sebenarnya. Jadi waktu kita announce kita mau bikin Jakarta Paper, setelah tahu dukungan dari 2 sponsor kita, wah seniman responsnya luar biasa. Seniman semua kayak, wah ini ide yang bagus nih, kita harus support nih, kita harus ikut. Dan kelihatan banget semua seniman itu sangat antusias sama paper gitu. Dan tujuan kita kali ini adalah Jakarta Papers ini di Februari. Kita rencananya lebih usaha untuk bukan jual beli karya doang untuk paper, tapi ada banyak sifat edukatif. Jadi kita akan bikin talks tentang gimana cara koleksi paper. Kita akan bikin workshop conservation. Intinya arahnya ke sana gitu. Dan Jakarta Papers kita itu ada di PIM 3 di City Hall di lantai 5-nya PIM 3. Itu hallnya cantik banget. Dan itu juga kita sengaja settingnya di mall karena Jakarta Gardens itu sudah settingnya di semacam hutan. Betul, gitu ya. Garden, terus kalau Jakarta ini di convention hall, jadi ini lebih family lah ya. Lain lagi, gitu. Jadi kita berasa Papers ini sangat penting sih. Dan kemarin kita di Jakarta DJ Expo, kita ada bikin satu booth khusus untuk Jakarta Papers yang dimana warna merah gitu ya. Ternyata dan kita isi kontennya itu adalah kerjasama sama edisi. Sama Defto. Nah, edisi itu yang miliknya itu Indra Leonardi. Terus edisi juga akan sponsor Jakarta Papers yang datang. Nah, terus edisi kemarin di Jakarta J-Expo, hasil jualnya bagus banget. Salesnya bagus. Memang keseluruhan kalau aku dapat info, salesnya bagus, Mas. Betul. Tapi jadi tidak diduga ya. Tapi aku kan pikirnya ini semua kan kanvas nih banyak. Paper khusus nih. Apakah dia kalah? Ternyata oke banget.
Ini jadi semakin yakin bakal Semakin ada yakin, Aku betul. Jakarta Papers. Even the seniman yang ikut kita, surprise mereka sold out loh. Jadi ada karyanya Pak Sunario sold out, Arin sold out, Naufa Absha sold out. Itu we didn't expect that gitu. Gue tadi pikirnya, gue selalu ngomong sama si Indra Dionadi, bos, kita ini kan namanya juga showcase ya. Yes. Ya Gak tahu lah sounding ya. deh gitu. Jangan terus, kalau penjualannya enggak, ini lu jangan kecewa ya gitu. Karena gue nggak yakin gitu. Nggak expect sampai kemarin, wah gila. Oke. Terus kita juga ada pajang karyanya Irfan Hendrian. Ya. Wah bagus. Yang bentuk-bentuk kayak instalasi ya. Wah bagus banget. Ya. So menurut gue Jakarta Papers quite confident sih. Ini akan yang udah yakin nih ya, karena kemarin terbukti ternyata responnya positif. Betul. So I think Jakarta Papers will be something fun and nice. Beda. Oke. Itu berarti diadakan berapa hari rencananya? 4 hari. Dari tanggal 5 sampai 8 Februari. Itu sudah publish ya, udah tanggalnya ya, dan lokasinya sudah fix juga ya. Udah fix. Tiketing itu akan sama sistemnya seperti kemarin? Sama. Oke. Ya. Kalau ngomongin soal mungkin karena masalah waktu juga Mas Tom kan padat jadwalnya nih ya. Jadi kita agak ngepekin nih gitu. Ini artinya nih bisa 2 jam lagi. Artinya kalau Mas Tom sendiri sebenarnya dari beberapa pergerakan Mas Tom mendatangi banyak event, melihat, berkolaborasi atau mungkin diskusi sama mereka itu akan membawa apa di nuansa Jakarta? Artinya goals apa yang akan mau dunia seni rupa di Indonesia ini gitu. Pinginnya tuh gimana sih Indonesia ini gitu. Ya. Sebenarnya gue bangga banget sih, maksudnya Jakarta yang kita nggak nyangka dari yang tadi aku cerita, tim kita aja waktu awalnya kecil, jadi step by step ya. Nggak tahu nih ya, pelan-pelan. Bisa sukses nggak ya? Atau ini ada duit nggak sih? Gue juga nggak ngerti gimana. Pokoknya kita let's do it because we believe it gitu ya. Niat baik selalu ada jalan Mas Tom. Bener. Amin. Ya. Terus gara-gara itu juga lahirlah Garden. Terus sekarang kita mau melahirkan si Jakarta Paper gitu ya. Yes. Aku berharap banget sih Jakarta at least akan stabil, mendorong pasar seni rupa Indonesia terus. Karena untuk banyak galeri lokal, penjualan di Jakarta itu penting. Karena mereka dapat sales volume yang cukup gede. Compare to mereka 1 tahun ya. Lalu mereka juga dapat banyak kenalan orang baru. Gitu ya. Jakarta itu so far karena kita punya marketing strategy yang Enin sama Mas Icus buat. Kita selalu kalau perhatiin kita punya campaign, kita selalu selalu show bahwa art itu is not for the elite. Art is for everyone. Gitu. Makanya kita punya lagu-lagunya semua agak yang band-band indie gitu ya, yang everybody can, as long as you believe in art, you actually can be part of this art ecosystem gitu kan. Dan zaman dulu kalau galeri dulu jualan karya gitu bisa tanya saya, Tom ini siapa ya gitu. Gue pasti tahu tuh orangnya siapa. Sekarang karena circle-nya benar-benar waktu itu hanya itu aja ya. Sekarang kita kadang nggak ke-track ya. Ini siapa? Ini circle siapa ya? Which is good ya. Artinya jadi menelurkan orang-orang baru lagi. Betul. Dan kali ini gue first time terasa banget bahwa banyak new buyer. Persis. First time buyer banyak banget. Apalagi dengan ada paper yang tadi di Mas Indra itu lebih membuktikan dong. Artinya antusiasnya positif gitu kan. So I think the future of Indonesia in art, our art market itu pasti bagus lah. Kalau ekonomi kita akan naik, art market akan Indonesia juga bakal naik juga. Dan I just hope that maybe for the next 3 years, waktu itu mungkin Jakarta udah 18 tahun, artinya si Garden sudah 8 tahun, terus mungkin si Paper udah 3 tahun gitu ya. Ya mungkin itu gue sih hope that stabil jalan terus tiga-tiganya. Tujuannya beda-beda juga. Yang penting bisa membesarkan pasar seni rupa sih. Menurutku Jakarta dari dulu we have always tried to build a bigger market for Indonesia sih. Which I think we have been always trying to do that. Gitu. Jadi memang ini konsisten terus dilakukan karena dari 3 si
program tadi pun sudah ya berbeda market ya. Betul, Bagaimana betul, Garden juga berbeda, Art Jakarta Utama juga Betul. berbeda, Art Jakarta Paper lebih lagi Betul, betul. dengan mungkin akan membawa suasana baru pastinya ya, Betul, dengan betul. new generation gitu. Wah, new generation collector banyak banget. Yes. Apalagi kita kan saya sama Bu Melani kan. Iya, aku mau coba nyinggung tadi tuh soal OPC. Betul, Nah, betul, ternyata One Piece Mas Tom Club. ini terlibat juga di OPC yang dimana menarik sekali program OPC ini karena di setiap membernya minimum 1 tahun harus mengoleksi dan itu apapun bebas. Apapun. Nah, mungkin detailnya bisa tanyain. Itu sebenarnya OPC itu gimana tuh Mas Tom? Ya, jadi OPC itu saya sama Bu Mel yang berdiri. Itu menarik dan banget loh, Mas Tom. Menarik banget. Benar ya. Iya. Kita jadi Bu Mel sama saya itu berdua tahu tentang ada satu organisasi di Jepang namanya OPC. Iya. Nah, OPC Jepang ini yang pendiri, lalu bukalah OPC Taiwan. Iya. Terus kita OPC Indonesia. Nah, tujuannya adalah mengajak orang untuk jadi kolektor. Iya. Gitu ya. Nah, terus kita juga untung banget kita dapat board yang oke ya. Aduh, Cosmas Gozali, Winda Maleka, terus si Dian Sastro gitu ya. Wah. Circle seru lah itu. Seru lah gitu yang mau kerja tanpa bayar. Shout out lah pokoknya buat dia. Gitu, wah itu gila sih itu Respect. Jadi kita itu as a team, jadi membesarkan OPC lah. OPC itu One Piece Club. Jadi kita mengundang orang-orang yang mau jadi member. Terus murah banget loh. 1,5 juta untuk 1 tahun. 1 tahun. Dan activity tiap bulan. Jadi kira-kira 100.000 lah ya per event gitu. Itu kadang-kadang udah termasuk makan, minum, segala ya. Betul. Dan as a member, you harus beli satu karya. Bisa 500.000 sampai 500 juta bebas. Yang penting satu aja. Dan setiap tahun kita akan pamerkan setiap member punya satu karya itu apa. Gitu. Yang terbaik deh dari pilihan si kolektor ini terserah. Betul. Jadi annual event ya. Jadi bakal dipamerkan di galeri yang itu adalah mempresentasikan koleksinya yang terbaik buat mereka. Oke. Jadi kita tahun pertama itu setelah COVID ya. Waktu COVID kan nggak sempat pamerannya. Pertama itu di Roh, yang kedua itu di Gajah, yang ketiga itu di Ruci gitu ya. Terus itu ada sense of happiness dari kolektor yang muda ini. Mungkin dia cuma beli satu karya terus karya ini pajang dipamerin. Senang rasanya. Senang. Nah, itu yang kita ajak lebih banyak. Member kita secara terdaftar itu 100-an orang. Yang aktif tuh 60. Jadi ada juga member yang 1 tahun gue pindah ke Shanghai, saya lagi off nih, lagi melahirkan anak. Tapi yang member aktif tuh kira-kira 60. So OPC itu juga sangat aktif yang dijalanin, yang menurutku juga membantu untuk develop new collector gitu, karena we need more and more collectors sih. Karena pasar kita nggak grow kan, ya gitu sih. Karena untuk regenerasi ini kan bukan soal seniman juga atau galeri juga sistemnya, tapi juga si kolektor itu juga penting karena part of the ecosystem ya. Iya, kalau mereka nggak beli sih semua habis. Semua bisa membuat karya, semua bisa mempamerkan, tapi nggak ada yang beli kan? Kayak sayang juga Mas. Sayang. Jadi salah bukan satunya saya nggak bisa hidup. Gitu. Oke, jadi OPC itu adalah salah satu langkah untuk bisa bagaimana menjaring ya, yang orang-orang ini untuk bisa mengoleksi gitu Mas. Kalau untuk bagaimana orang misalnya menonton ini dan mereka pingin tuh sistemnya gimana sih Mas Tom? Sebenarnya tinggal kontak kita aja sih. Di mana? DM. Jadi kontak itu bisa ke pribadi, kontaknya akun Instagram Mas Tom Tandio. Searching pasti munculnya Tom Tandio lah. Itu bisa langsung boleh tanya aja? Bisa. Oh, dia tidak ada official numbers atau official website? Contact person gitu maksudnya? Ya Bu Melani juga bisa. Bu Melani ya. Tapi Bu Melani kan itu kadang mungkin bisa Mas Tom. Jadi bisa langsung. Jadi sangat gampang ya. Hanya mendaftar members dan hanya satu karya 1 tahun. Rata-rata orang seneng banget sih karena si grup yang anak muda ini, karena bukan anak muda, ada yang tua juga ya. Ada. Yang penting muda di collecting gitu ya. Nah, starting new untuk koleksi. Jadi mereka itu kumpul itu juga happy karena satu networking ya. Saling kenal dan kerjanya beda-beda. Betul. Terus kalau mereka ke galeri juga mereka awalnya kalau pergi sendiri kan takut tanya. Betul. Harga. Takut tanya apalah. Tapi kalau ini kan enggak, ini kan rame-rame nih. Benar. Jadi mereka barengan-barengan nih.
Oke. gitu. Ada lagi nggak Mas Tom yang program-program yang untuk mendukung ekosistem ini selain mungkin tadi OPC, lalu Jakarta Art Paper tuh apalagi yang mungkin dari ide-ide atau plan Mas Tom yang belum terrealisasikan apa? Ada nggak? Wah. Pengennya ngapain gitu kayak gue pengen banget nih kayak gini gitu. Belum kayak yang satu platform yang Indo Art Now itu kan sekarang selain dari archiving karya pameran, kita kan juga bikin pameran-pameran tuh. Yes. Kadang-kadang itu kayak kemarin kita dipercaya oleh pemerintah Korea untuk bikin pameran dari agensi pemerintah namanya COFIS. Kita bikin pameran di Jakarta sama pameran di Kuala Lumpur gitu ya. Nah, kita itu Indo Art Now juga sebenarnya ingin satu hari buka kelas untuk orang yang muda yang mau belajar tentang contemporary art yang minim, tapi ujung-ujungnya lebih ke collecting art. Gitu. Ada plan seperti itu. Ada. Kita pernah ngobrol sama Mita sih, Mita Budi, dan dia kita mau ajak dia untuk bikin kelas. Tujuan itu short course ya. Short course ya. Mungkin setiap Sabtu gitu ya, 1 month gitu. Tapi tujuannya juga memang mau mengajak orang koleksi. Gitu. Gitu sih. Jadi mengeduket orang, endingnya supaya bisa menghargai dan membeli. Betul. Dan itu juga ada program juga dari Art Jakarta yang art hopping ya. Yang bagaimana akhirnya mengajak kolektor visit ke studio gitu-gitu ya maksudnya. Itu Indo Art Now. Oh itu Indo Art Now. Indo Art Now art hopping itu. Ya. Kita pernah bikin art hopping untuk keliling-keliling ke galeri-galeri sih. Ya. Lu kan juga bikin art hopping. Iya, bukan beda tepat. Beda ya. Tapi sama-sama bikin. Dan itu kemarin terbaru sih ke Cibubur ya. Yang kemarin ya. Benar, kita baru jarang banget loh dikunjungin loh area situ loh ke rumah tangga itu. Menarik sih, seru-seru. Kemarin kita berapa orang ya? 20. Antusiasnya ternyata bagus ya. Bagus. Lucu. Kita pergi ke studio seniman. Yes. Ke rumah tangga. Betul. Studionya Haris Purnomo. Iya. Sama studionya siapa ya satu lagi ya? Satu lagi ini apa tuh yang gambarnya cewek Yakuza, siapa lupa aku namanya. Rona Manulang. Nah, ya. betul. Ya, terus ujung-ujungnya kita baru kita ke itu Art Hotel Cibubur. Itu untuk melihat juga ada exhibition. Karena Art Hotel ini udah mulai aktivasi di beberapa titik ya. Benar. Dia aktif dari dulu. Iya enggak, artinya di beberapa tempat dulu kan hanya terpusat. Yang dulu banyak di Sarinah yang waktu itu ya. Udah mulai ya. Mana-mana dia punya space ya. Di Jogja Art Hotel Jogja juga punya art space. Tapi yang Cibubur ini art space-nya proper banget. Dan lumayan sering sekarang. Mereka setiap 2 bulan pakai pameran. Oke. Cibubur ini ya. Dan itu kerjasama juga mungkin sama Indo Art. Enggak. Dia punya program sendiri. Ya, itu kan art directornya kan Windy Salomo ya. Iya, betul. Ya. Oke. Berarti untuk Art Hotel sponsor gue juga loh. Kan kemarin di Mangkuluhur juga terlibat kan yang untuk reskonnya di sana kan. Bener. Art Hotel selalu support kita sih. Iya, banyak banget ya yang Art Jakarta akhirnya banyak susul untuk support, saling membantu dan tadi kayak antusias kolektornya pun sudah terbuka untuk kayak rumahnya atau studionya di visit gitu Mas Tom ya. Menurutku memang tim gua bisa Jakarta, Indo Art Now atau Rubana gitu ya. Itu semua memang percaya bahwa kita lagi support ekosistem sih menurutku. Dan kita memang saling cross. Makanya kadang-kadang projectnya Jakarta tapi Indo Art Now juga support, atau projectnya Indo Art Now tapi ada Jakartanya. Jadi saling-saling sih. Ya. Ada juga MTM terlibat juga. Itu support juga. Ya memang our team everybody brings something to the table. Ya, which is I think dengan latar belakang berbeda-beda, value berbeda-beda. Betul. Dan terjadilah seperti sekarang ini gitu ya. Ya. I think it's a very dream team ya for me ya. Karena banyak orang juga tanya gue, Tom lu gak capek ya semua kerjain sebanyak ini gitu. Tapi memang kalau ngelihat Instagramnya Mas Tom ini sendiri, ntar di mana, lalu di mana, itu aja ngeri sih Mas Tom sebenarnya sih. Iya, mungkin gue juga memang cinta pekerjaan gue sendiri. Oh iya, itu harus begitu tapi sih. Tapi juga memang tim gue itu hebat loh. A lot of things yang gue gak ikutan juga mereka yang jalanin gitu. Ya kayak gampang aja lu mau Cibubur, gue cuma dateng. Betul. Ya kan mau foto-foto doang. Tapi yang
yang kerjain tim Indo Art now. Betul, Ya, gue betul. nggak ya. Gitu. Tapi emang kalau semua dilandasi dengan rasa cinta, suka tuh pasti niat baik pasti Ya. ada jalan gitu. Yap. Selalu direstui gitu kan. Ya, Semesta nih support gitu Mas Tom kan. Amin. Sekarang dia support Domi. Ya. Tapi ini seneng banget sih bisa ngobrol, akhirnya ada kesempatan. Mungkin terakhir-terakhir ada mungkin Mas Tom yang mau berbagi informasi atau berbagi bagaimana mungkin kayak ya starting koleksi atau buat orang-orang yang lagi mendalami karir di dunia seni mungkin. Akhir kata ya, akhir kata. Jangan akhir kata kayak kesannya kan kayak mau gimana gitu. Oh iya. Oh apa ya? Kayak advice-nya apa yang mau dibagi boleh terserah, santai kok. Support DBP deh. Ya. Yang lain dong mungkin dong kalau itu. Apa ya? Mungkin untuk teman-teman yang benar cinta seni. Ya. I believe in following your passion sih. Ya. I think yang dulu gue kerja di otomotif yang udah 14 tahun. Ya, ini kan pengusaha otomotif termasuk bagus ya, tapi ternyata pindah nih nge-swift gini. Shiftingnya lumayan loh sebenarnya Mas Tom. Bener-bener itu shiftnya lumayan. Ya, tapi itu memang karena ya tadi suka ya. Learn from art. Ya, learn from art. I change the way I see my life, and sampai sekarang menurut gue I live in a very peaceful, happy and a kind environment sih. So saya mungkin mengajak teman-teman kalau memang cinta art, you believe it and you do it, kayaknya bisa sih. Itu aja sih. Kayak art change your life gitu Mas Tom. Ya, definitely art change my life. Di 2016 si Alia Sosika kan kurator untuk pameran koleksi saya sendiri di Korea. Ah iya betul. Ya kan, 2016 ya. Itu bergengsi loh tempatnya Mas Tom. Ya. Kontemporer yang lumayan diperhitungkan lah kalau di Korea itu. Song-eun Art Foundation. Persis. Sekarang lebih keren lagi. Dia bangun gedungnya arsiteknya top banget. Herzog. Ya, tapi kan ini lebih kayak the one only yang kolektor pamerin dari Indonesia. Karyanya dari Indonesia gitu. Benar. Itu udah salah achievement juga mungkin achievement kan. Sih, untuk gue juga achievement sih. Gak cuma di Indonesia tapi sampai Korea dan tempatnya juga bergengsi gitu. Ya. Nah itu si Alia kan kasih judul pamerannya tuh The Man Who Fall Into Art. Iya. Awalnya gue berasa itu cheesy ya gitu. Tapi habis dijelasin Alia gue juga berasa bener juga. Karena gue tidak sengaja jadi art collector yang tadi awal ceritanya itu. Terus jadi dari pikir investment, dari bisnis tuh jadi bener-bener cinta art. Terus berubah hidup gue. Gue bener-bener the man who fall into art gitu. That's why akhirnya pamerannya judulnya itu. Jadi benar-benar yang kayak tidak terduga-duga dan ternyata enjoy di sini gitu ya. Dan kayaknya sepenuh hidup Mas Tom sekarang totally kontribusi untuk dunia seni. Gila, respect. Mantap Mas Tom. Tapi sebenarnya ada apa sih sebenarnya yang kayak dari lingkungan Mas Tom sendiri gitu ya, melihat Tom lo nggak capek atau apa gitu tuh sebenarnya pasti banyak kan Mas Tom ya. Kayak lo mau ngapain sih bikin begini? Karena kita ngomongin soal ekonomi pun tidak terlihat gitu. Karena beda kalau owner galeri akan mengambil keuntungan dari menjual karya. Nah kalau Mas Tom nih bagaimana itu maksudnya? Katanya passion kali ya. Nah itu. Ya karena passion, karena I think I can contribute a lot to the community. Terus which I did, I think ya. Terus capek pun juga I feel is worth it aja gitu. And atas dasar happy tuh mungkin capek nggak terlalu jadi problem ya. Iya benar. Nggak stres juga karena gue enjoy gitu. Iya. Kayak Mas Tom visit kemana, ketemu orang baru dan senang hangout itu kan salah satu poin ya. Betul. And apa ya? Kadang-kadang karena hangout, terus kadang-kadang karena aktivitas saya, kadang-kadang ada dampak ke orang lain gitu. Kayak yang simple, aku mengajak galeri di Jepang, namanya Miyaki Gallery, ikut ke Jakarta. Bujuk dia lama terus dia ikut Jakarta, terus dia datang pas di Indonesia dia lagi ke Jakarta Art Hub, terus lihat karyanya Aldwin Pradita di Rachel Gallery, terus barusan bulan lalu Aldwin pameran solo di Miyaki. So kadang-kadang a lot of things yang I do I feel gue nggak sengaja juga I plan to do this, tapi because of what tulus I do, tulus aja but things ada ripple effect aja dan people notice and I feel very nice ya. Kayak kemarin di Jakarta J Expo juga pas lagi set up
Terus pas aku lagi rokok di bawah gitu, terus ada gerombongan dari Jogja, art handler lah Oke. gitu ya. Masih muda-muda gitu Iya. lah. Terus mereka ketemu gue ngomong, thank you Mas Tom gitu. Lah gue kayak bingung, Iya. siapa ya gitu. Iya. Ya kita dari Jogja, art handler, ikut logistik company mana gitu. Thank you Mas Tom karena bikin Art Jakarta, kita jadi ada kerjaan. Oke. Ya, jadi itu juga sangat touching ya for me ya. Kayak, Iya. oh ternyata what I do itu affect orang lain gitu. Impact-nya bisa ke banyak hal Mas Tom. Betul. Tidak soal, karena tadi kita ngomong ekosistem tuh melebar juga. Betul. Ada ekonomi kreatifnya di sana, industri pariwisata, semuanya kena gitu. Ya. Impact-nya juga positif pastinya Benar. gitu. Benar-benar. Dan kalau dilihat justru ini adalah membangun bagaimana yang ngomongin ekosistem lebih bagus ke depan. Regenerasinya kan gak cuma seniman, itu artender pun ada regenerasi. Exactly. Iya kan? Exactly. So menurut gue, ya I'm happy aja sih. I'm happy what I do. And hopefully I can live long enough to do all this. Kayaknya cocok juga nanti nextnya ke depan harus ada momentum yang bikin patung Tom Tandio gitu. Oh jangan. Karena bagaimana itu ada respect kan, bagaimana di tokoh gitu. Nggak mau, Tapi itu sebenarnya nggak kalau mau. ini terakhir banget, tapi sebenarnya pinginnya Mas Tom itu disebut sebagai apa sih sebenarnya? Dikenal orang sebagai apa? Sebagai apa? Kayak misalnya kan mungkin ini ada yang kolektor, ada yang art director, ada enggak dia tuh kayak filantropinya di dunia seni apa gitu misalnya. Tahu sebagai Tom aja. Iya. Soalnya banyak orang manggil Om Tom, tolong ya. Oh gitu. Oke. Ini salah satu. Just Tom, jangan ya. terlalu manggil Ya. pakai Om. Ya Pak, Mas, dong Tom aja gitu. Oh gitu Mas Tom ya. So tadi pertanyaan apa tadi? Pertanyaannya pingin dipanggil apa? Tom. Ya. Mas Tom, terima kasih banget Terima ya. kasih, Ini Tommy, adalah thank you, momen thank you. berharga dan gue terharu bisa menyempatkan waktu, bisa ngobrol di sini dan ternyata enjoy juga obrolannya. Tadi ini adalah momen dimana satu malam gue masih tidur nyenyak. Karena gue mikirin, wah gue mau nanya apa. Ini karena adalah ini salah satu orang yang juga berkontribusi besar di hidup gue Mas Tom. Gue respect sama Mas Tom. Dan juga Mas Tom ini banyak sekali untuk membantu di ekosistem. Bisa dijelaskan tadi kan udah diterangin ya, dari ada Art Jakarta, lalu juga misalnya kayak program-program lainnya. OVC itu adalah membantu untuk bagaimana regenerasi Mas Tom. Ya. Karena nggak hanya galeri dan juga kolektor, itu penting ternyata regenerasi itu gitu. Jadi terima kasih sekali lagi Mas Tom atas kehadirannya, ngobrol santai ini. Mungkin nanti nextnya kita bisa datengin lagi buat kita ngobrol lainnya, topik-topik yang menarik. Sebelum berakhir jangan lupa follow aja di Instagram Mas Tom buat tanya-tanya boleh ya. Ya. Itu ada di Tom Tandio. Dan juga jangan lupa di subscribe YouTube-nya di Mature Indonesia. Dan juga ada di akun Instagram mature.idn. Lalu ada di Spotify. Dan teman-teman kalau mau bergabung di grup, kita ada di grup WhatsApp. Itu ada di Mature di Instagram. Jadi cek aja. Jadi sekali lagi terima kasih Mas Tom atas kehadirannya. Thank you dan sukses terus untuk Art Jakarta dan program-programnya. Terima kasih, sampai jumpa. Thank you Mas Tom. Thank you Tom. Terima kasih, mantap.